Selamat malam Bapak Ibu. Semua serba putih menandakan hari ini memang hari yang amat suci. Luar biasa ketika ini. Setelah sekian tahun saya tidak di sini, begini rupanya perubahannya. Oh, saudara dan saudari, hampir tiap tahun kita merayakan pesta Paskah. Ibu sudah berapa tahun umur sekarang? 78. Berarti kita kurangi 5. Berarti 73 kali kami merayakan Paskah. Ibu sudah berapa tahun? Jangan takut, jangan cari dia di antara orang. Berapa? 36 SD, berarti katakanlah 6 tahun, kita kurangi 6 tahun, berarti 30 tahun. 30 kali merayakan Paskah. Berarti kalau misalnya kita pada level berbicara tentang Paskah. Saya 46 tahun. Di umur 46 tahun ini berarti dikurangi tak ya 46 tahun di situ bayi di bawah Indonesia nggak ngerti apa-apa, kita hitung Indonesia 46 kali ini dari 78 ada 38 Bapak sudah berapa kali? Bapak 38 kali. Nah, ini sudah 38 kali merayakan Paskah. Berarti kalau ditanya kita semua Bapak Ibu, kalau kita ditanya tentang Paskah, sudah ahlinya. Oh, benar. 38 kali loh. Ada 78, ada 90 di sini. Tengah loh. Ada yang 80 kali merayakan Paskah, ada yang 70 kali, ada yang masih 16 kali, 15 kali. Tiap tahun kita merayakan Paskah. Berarti boleh kita katakanlah sebenarnya sudah ahli kita ini dalam hal Paskah. Tak perlu lagi saya. Tak perlu lagi saya. Kenapa? Kita semua sudah setiap tahun merayakan ini. Berarti sudah paham betul kalau orang lain mengatakan sudah kata tentang Paskah. Kalau bertanya, coba katakan kepada saya itu apa Paskah ini? Ibu sudah tahu. Baru 39 kali baru merayakan Paskah. Tahu Paskah? Tahu. Dikit. Tahu. Tahu apa? Paskah kebangkitan Yesus. Iya. Pasti itu. Paskah. Begini kan dari orang ini. Kenapa aku gak lihat sini? Mari para saudara-saudari, kalau kita lihat siklus hidup kita, tiap tahun kita merayakan Paskah. Dalam hidup kita, dalam keyakinan kita sebagai orang beriman, ada 40, 50, dan 70 kali kita merayakan Paskah. Lalu apa artinya ini? Baiklah kita mengerti Paskah itu. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus dari alam maut. Kalau kita benar tadi mengikuti perayaan ini para saudara-saudari sampai saat ini, sampai hari ini, itulah siklus hidup kita. Tadi kita mulai dengan kegelapan. Dimulai dengan kegelapan dan pada akhirnya satu cahaya, satu titik cahaya, yaitu titik Paskah ini muncul di hadapan kita menandakan harapan baru.
Ketika kita telah diterangi dengan cahaya itu, kemudian dilanjutkan dengan ibadat sabda. Setelah ibadat sabda ini, saudara-saudari, nanti kita akan masuk tahap yang berikut, yaitu pembaharuan janji baptis. Setelah kita memahami baptis kita, janji baptis kita diikutkan kembali makan bersama dari perjamuan Tuhan, memperoleh kekuatan, dan pada akhirnya manusia-manusia Paskah itu diutus pergi untuk mewartakan kebaptisan. Ini siklus hidup kita, para saudara-saudari, sepanjang tahun. Tidak jarang dalam kehidupan kita, seperti nuansa yang tadi yang pertama, kita berada dalam kehidupan yang gelap, kita kadang-kadang berada dalam situasi yang gelap, persoalan hidup yang gelap. Tetapi semua kita yang mengalami persoalan dan situasi yang gelap itu, masih ada satu cahaya yang memberikan harapan, yang menerangi akal budi kita. Dan dalam situasi yang gelap itu, dalam penerangan iman kita menjalani kegelapan hidup kita kembali diingatkan dan diteguhkan dengan sabda. Para saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil tadi hal yang sama dialami oleh para murid. Para murid yang berkumpul setelah kematian Yesus dimasukkan di dalam kubur. Lalu mereka semua berkumpul dalam suasana yang gelap, suasana yang sedih, suasana yang gelap. Tetapi para perempuan itu pada pagi hari mereka pergi bergegas ke kubur Yesus. Mereka tidak meninggalkan Yesus. Para perempuan itu pergi untuk membaluri kembali jenazah Yesus. Tetapi yang mereka dapatkan dalam situasi pikiran yang gelap, pikiran yang kalut, pikiran yang sedih, suasana batin yang sedih dan tertekan, mereka pergi untuk bertemu dengan Yesus, menemui jenazah Yesus. Kemudian mereka melihat bahwa batu yang menutup kubur Yesus telah digulingkan, telah terbuka. Sekali lagi, dalam suasana yang sedih, dalam suasana yang kalut, mereka tetap datang untuk bertemu dengan Yesus. Yang dalam pikiran mereka, Yesus mati. Tetapi mereka melihat sebuah peristiwa, batu yang menutup kubur Yesus terbuka dengan sendirinya, dan pada akhirnya mereka bertemu dengan malaikat. Dan malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Siapa yang kamu cari? Mengapa kamu mencari dia di antara orang-orang? Dia telah mati." Saudara-saudariku yang terkasih, di sini hal menariknya manusia Paskah, bahwa dalam kegelapan hidupnya, dalam kehidupan kita masing-masing yang kadang pasang surut, yang kadang mengalami kegelapan, kita harus datang kembali kepada Yesus. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, malaikat itu berkata kepada perempuan ini, "Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kata-kata ini pada akhirnya mengubah kehidupan perempuan itu. Kata-kata malaikat itu mengingatkan mereka kembali, menyadarkan mereka kembali siapa Tuhan mereka. Demikianlah dalam hidup kita, para saudara-saudari, bahwa ketika kita dalam persoalan, dalam mengambil kehidupan kita harus kembali kepada Tuhan kita dan kembali mengingat apa yang disabdakan oleh Tuhan kepada kita. Maka mereka bergegas setelah mendengarkan itu dari malaikat, mereka bergegas dan menceritakan semuanya kepada para rasul yang tetap dalam kebingungan, yang tetap dalam kesedihan, yang tetap dalam ketakutan. Dalam situasi yang kalut itu, cerita perempuan-perempuan itu
Kalau kita lihat media sosial, siapa yang paling banyak menyebarkan hoax? Siapa yang paling banyak menyebarkan hoax? Berita bohong di media sosial. Tidak menunjukkan para perempuan tidak. Tapi sejak para rasul sudah terjadi sampai sekarang enggak. Sekarang para perempuan itu sudah mengatakan kebenaran. Para rasul itu tidak menerima berita yang dibawa oleh perempuan-perempuan ini. Mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh para wanita-wanita ini. Tetapi Petrus pergi melihat apa yang diceritakan oleh perempuan-perempuan ini dan melihat benar apa yang dikatakan para perempuan ini, dan dia tetap berpikir apa arti semua ini. Petrus sendiri pun yang diberi oleh Yesus menjadi ketua di antara para rasul itu tidak dapat mengingat apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus kepadanya, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Nah, para saudara-saudari yang terkasih, ada dua sikap yang berbeda yang ditampilkan pada kita untuk kita ambil untuk kehidupan kita dalam proses perjalanan kita yang masih panjang ini. Yang pertama, karakter yang pertama, bahwa kita semua ditampilkan oleh para perempuan-perempuan itu tidak pernah berhenti ketika dalam situasi yang gelap. Kita tidak berhenti untuk bertemu dengan Yesus. Ada begitu banyak orang ketika mengalami persoalan hidup, dia lari dari Tuhannya, dia lari dari imannya, dia lari dari semangat kepercayaan. Maka pasca ini mengingatkan kita semua para saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita, kembalilah selalu kepada Tuhanmu, kepada Allah kita yang telah mengalahkan kematian. Kematian saja dikalahkan oleh Allah melalui Yesus Putranya, apalagi persoalan. Ini yang dikatakan kepada kita. Para perempuan itu tidak mau lepas dari Yesus ketika mereka mengalami kegagalan. Maka demikian yang diminta kepada kita para saudara-saudari. Ketika terjadi sesuatu hal dalam kehidupan kita, jangan pernah lari dari yang namanya Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kematian. Yang kedua, karakter yang ditampilkan oleh Rasul Petrus, dia tetap memperhatikan, dia pergi ke kubur itu dan melihat situasi yang sama persis dengan yang diceritakan oleh para perempuan. Dia memikirkan sabda ini, merenungkan kembali sabda Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus dengan apa yang dilihatnya. Artinya para saudara-saudari, dalam perjalanan hidup kita, kita pun harus seperti Petrus, tetap berpikir, tetap mengingat apa yang disabdakan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita berkata, sabda Tuhan adalah pegangan hidup kita, sabda Tuhan adalah tongkat kekuatan. Maka ketika kita mengingat yang dua ini, kita tidak terputus dari Allah ketika dalam perjalanan hidup ini. Kita tetap mengingat sabda Tuhan, maka kita menjadi manusia pasca, yaitu yang bangkit dan selalu menang dalam mengatasi persoalan hidup. Semoga dengan perayaan malam Paskah ini, semangat hidup kita selalu dibaharui dan sabda Tuhan tidak